Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas dasar program Pejuang Data 2.0. Ini adalah video untuk bagian pertama, kelas pertama dari kelas dasar. Topik yang akan kita bahas adalah pengenalan data science. Data science merupakan kombinasi banyak ilmu pengetahuan. Di antaranya ada matematik, statistik, programming, AI, dan bahkan storytelling. Definisi ini saya ambil dari definisi yang diungkapkan oleh IBM. Jadi untuk menjadi seorang data scientist, kita harus menguasai banyak ilmu. Tidak hanya pemrograman, tidak hanya matematika dan statistik, tetapi ilmu yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita tangani. Lebih daripada itu, kita juga harus memiliki kemampuan untuk storytelling, atau menceritakan apa yang kita peroleh dari data-data yang telah kita analisis. Selanjutnya, apa tugas seorang data scientist atau hal apa saja yang harus bisa dilakukan oleh seorang data scientist? Yang pertama, seorang data scientist harus mampu menerapkan ilmu matematika, statistik, dan metode ilmiah. Selanjutnya, seorang data scientist harus mampu menggunakan tools untuk mengumpulkan data, menyiapkan data, dan mengolah data itu sendiri. Kemudian, setelah berhasil mengumpulkan data atau memperoleh data, hal yang dilakukan selanjutnya oleh seorang data scientist adalah menggali insight atau informasi penting atau hal-hal yang nanti bisa disampaikan ke pemegang kebijakan. Apa yang digunakan? Antara lain adalah analisis, kemudian analisis prediksi, AI, machine learning, dan deep learning. Kemudian, setelah bisa melakukan ketiga hal tersebut, selanjutnya adalah melakukan otomatisasi. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh seorang data scientist itu bisa diajarkan ke komputer atau diajarkan ke tools-tools yang ada, sehingga proses itu berlangsung secara otomatis. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan insight dari data yang dimiliki kepada pembuat kebijakan dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan oleh seorang data scientist bisa berguna dan bisa digunakan oleh pemangku kebijakan. Tetapi yang terpenting adalah yang terakhir, bahwa hasil analisis tersebut atau insight yang diperoleh seorang data scientist haruslah bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah bisnis atau masalah kehidupan yang lain. Kemudian selain data scientist, adakah profesi yang lain berkaitan dengan data? Ada beberapa. Yang pertama adalah data analis, data engineer, business intelligence, machine learning engineer, dan AI engineer. Tetapi dalam video ini saya akan berfokus pada profesi data scientist. Kemudian bahasa pemrograman apa yang akan kita pelajari di program Pejuang Data ini? Berdasarkan survei, bahwa seorang data scientist 70% lebih menggunakan software Python. Kemudian yang kedua, 50% lebih mereka menggunakan software R. Kemudian selanjutnya menggunakan SQL, Jupyter Notebook, dan TensorFlow. Oleh karena itu, dalam program kelas dasar Pejuang Data dan kelas mahir Pejuang Data 2.0 tahun 2021, saya mencoba menggunakan bahasa pemrograman Python dan R. Nah, kemudian kita mulai berbicara tentang Python. Tiga tampilan di bawah ini adalah tampilan dari bahasa pemrograman Python atau software yang digunakan untuk mengelola bahasa pemrograman Python. Ada tiga jenis paling tidak, baik Python maupun R. Yang pertama adalah console, sehingga kita mengetikkan kode, kemudian langsung keluar output di bawahnya dalam satu Windows Console saja. Ini sangat terbatas sekali. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan pemrograman, ini akan menjadi hal yang mengerikan. Kemudian setelah itu ada tipe yang kedua, yaitu Spider. Ini user interface-nya lebih ramah, jadi ada untuk Windows untuk codingnya, kemudian Windows untuk variabel, kemudian juga ada Windows untuk visualisasi. Namun demikian, juga ada tipe yang terakhir, yaitu berupa notebook. Ini yang paling
menurut saya paling mudah untuk kita gunakan, karena kita bisa dengan mudah gitu ya, atau lebih mudah memahami jika kita bisa menyandingkan antara teori yang kita pelajari, kemudian di bawahnya langsung kita ketikkan kodenya di bawah situ. Jadi kita tidak perlu membuka buku, kemudian buka software programming gitu, tapi dalam satu notebook gitu. Nah, ini kalau menggunakan Python secara offline, kita biasanya menggunakan software Jupyter. Nah, Jupyter ini dia berbasis web, jadi tetap nanti halaman ini dijalankan di web browser, bisa Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk R itu juga sama konsepnya, ada 3 platform yang berupa konsol, kemudian RStudio, dan yang terakhir adalah Arc Markdown. Nah, Arc Markdown ini identik dengan Jupyter kalau di bahasa pemrograman Python, kemudian di R kita menggunakan platform Arc Markdown. Jadi konsepnya sama persis. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam program penjuang data? Paling tidak ada 7 hal yang akan dipelajari jika teman-teman mengikuti program penjuang data full, yaitu kelas dasar dan kelas mahir. Di kelas dasar kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman R dan Python untuk matematikawan. Jadi kurikulum ini disusun khusus untuk teman-teman yang belajar matematika atau mahasiswa matematika. Kemudian selanjutnya kita akan belajar data preprocessing, sehingga data yang kita gunakan benar-benar siap atau sesuai untuk metode yang akan kita terapkan, sehingga menjamin metode yang kita gunakan itu menghasilkan hasil yang bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi data, kemudian analisis data untuk mencari insight yang kita perlukan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ini mulai di kelas mahir ya, yang berwarna merah, itu machine learning, kemudian deep learning, dan natural language processing. Di video selanjutnya kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python dalam platform Google Cloud. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.